ancaman dari Nabi Muhammad ini berlaku. Maka ini sebagai pengingat, bukan pengsuci untuk siapapun di antara kita di sini. Semua kita pendosa, tapi kita takutkan kita bagian dari itu. Kita bagian dari orang yang na'udzubillah kita sayangkan. Belum Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya karena Ramadannya tidak bermanfaat untuk dia. Maka dari sekarang, ketika Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita kehidupan, ruh masih di kandung badan, matahari belum terbit dari barat, dari sekaranglah maka jalankan ketaatan yang lalu yang sudah kita tinggalkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di antara tugas para rasul adalah at-tabsyir wal inzar, yaitu memberikan kabar gembira akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat, dan juga menyampaikan peringatan dan ancaman akan ngerinya azab Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Berkaitan dengan bulan Ramadan yang telah lalu, begitu banyak janji-janji Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita pelajari, alhamdulillah sudah kita amalkan. Entah itu berkaitan dengan keberkahan bulan Ramadan secara umum, atau kemudian keberkahan waktu sahur secara khusus, atau kemudian misalnya pahala puasa itu sendiri yang luar biasa tanpa yakni batas, atau kemudian bagaimana di bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Apalagi kemudian di 10 malam terakhir ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala, janji-janji dari Nabi Muhammad SAW yang alhamdulillah sudah kita dapatkan insyaallah di bulan Ramadan yang lalu berkaitan dengan keutamaan dan pahala. Tapi jangan lupa ada ancaman Nabi Muhammad SAW juga berkaitan dengan bulan tersebut. Inilah yang insyaallah kita ingin sebutkan agar menjadi pengingat untuk kita semuanya.
Jangan sampai kemudian kita terlena dengan janji Allah dan juga Rasulnya, tapi tak taunya kemudian kita lalai akan ancaman Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya berkaitan dengan bulan Ramadan yang tentunya kita sayangkan sudah lewat. Jamaah rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, ketika itu Nabi Muhammad SAW menaiki mimbar, dan di setiap anak tangga Nabi Muhammad SAW mengatakan amin. Amin artinya adalah Allahumma stajib, ya Allah ya Tuhanku kabulkanlah. Kemudian begitu khutbah selesai, para sahabat bertanya radhiyallahu anhum, wahai Rasulullah SAW, ala ma amanta, wahai Rasulullah, engkau tadi mengaminkan apa? Kata Nabi Muhammad SAW, tadi Jibril mendatangiku dan mengatakan kepadaku, kata Jibril alaihissalam, syaqiya abdun adraka Ramadan fansalakha minhu walam yughfar lah, qul amin, fakultu amin. Syaqiya abdun adraka walidayhi aw ahadahuma falam yubirra bihima, wa fi riwayah walam yudkhilahul jannah, qul amin, fakultu amin. Syaqiya abdun dzukirta indahu walam yusallim alaik, qul amin, fakultu amin. Nabi Muhammad SAW menjawab tadi, ketika aku naik tangga mimbar, di anak tangga pertama Jibril mendatangiku dan mengatakan kepadaku, celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, kemudian begitu selesai dia keluar dari bulan Ramadan dan dosanya tidak diampuni. Katakan amin wahai Muhammad, maka aku katakan amin. Celakalah seorang hamba yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satunya masih hidup, kemudian dia tidak berbakti kepada keduanya. Dalam riwayat yang lain, dan kedua orang tuanya bukan sebab dia atau tidak menyebabkan dia masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Katakan amin wahai Muhammad. Kemudian aku katakan amin. Kemudian kata Jibril alaihissalam, celakalah seorang hamba disebutkan namamu di hadapannya dan dia tidak bersalawat kepadamu. Katakan amin wahai Muhammad, maka aku katakan amin. Inilah ancaman yang ingin ulun sampaikan, yaitu potongan atau khusus potongan yang pertama dari perkataan Jibril, dari doa Jibril alaihissalam, panglima semua malaikat Allah Subhanahu wa taala, pimpinan semua malaikat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya celaka seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, tapi tak taunya begitu selesai bulan Ramadan, keluar dia dari bulan Ramadan dan dosanya tidak diampuni, karena seharusnya diampuni. Kata Nabi Muhammad SAW, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Dalam riwayat Imam Muslim, kata Nabi Muhammad SAW, salat 5 waktu, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, akan menghapuskan dosa-dosa di antara 2 waktu tersebut, antara 2 salat, antara 2 Jumat, antara Ramadan. Kata Nabi Muhammad SAW, selama dosa-dosa besar dijauhi. Artinya seharusnya dengan masuknya bulan Ramadan, dengan kita mendapati bulan Ramadan saja, seharusnya dosa-dosa kita diampuni. Kenapa kemudian ada hamba Allah Subhanahu wa taala, dia mendapati bulan Ramadan, dia mendapatkan nikmat untuk mendapati bulan Ramadan, karena ada sebagian orang dia menanti bulan Ramadan, persis sebelum datangnya bulan Ramadan Allah menjemputnya, meninggal dunia dia. Ini tidak. Dia mendapati bulan Ramadan, kemudian 1 bulan berlalu, yang seharusnya dosa-dosa dia diampuni, malah tidak diampuni. Kenapa? Karena bulan yang mulia tersebut, semua amal yang seharusnya mudah dilakukan di bulan tersebut tidak bermanfaat untuk dia. Dan ini semua pasti disebabkan karena
Di bulan-bulan sebelumnya pun dia tidak pernah melatih diri untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya niat yang ada dalam hati, bagus memang. Tapi kalau tidak kemudian disertai dengan melatih diri untuk melakukan begitu banyak amal kebajikan di bulan-bulan sebelumnya, nanti dimaksimalkan bulan Ramadan, susah untuk kita melakukan yang di bulan Ramadan. Karena bulan Sya'ban itu bulan menanam. Karena bulan Rajab itu bulan menanam, kata para ulama. Bulan Sya'ban itu kemudian bulan menyirami. Bulan Ramadan, kata para ulama, itu bulan panen. Jadi ini minimal sekali. 2 bulan sebelum bulan Ramadan kita sudah melatih diri. Hingga kemudian ketika masuk bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah tersebut bermanfaat untuk kita. Semua amal-amal hati yang buruk sudah dia tinggalkan. Semua kemudian na'udzubillah teman-teman yang buruk sudah dia tinggalkan dan dia keluar dari grup-grup itu misalnya. Kebiasaan perkataan yang buruk, kebiasaan mengumpat, kebiasaan ini dan itu yang buruk dari dirinya sudah dia latih ketika bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Begitu masuk Ramadan siap. Tapi ini tidak. Makanya di antara keterangan Imam Al-Qurtubi, kenapa kemaksiatan tetap ada di bulan Ramadan? Tentunya sudah lewat. Kata beliau, tidak semua keburukan itu datangnya dari syaitan. Tapi dari hati-hati yang buruk, dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk, orang tersebut dia sendiri hatinya buruk, kebiasaannya buruk, dan kemudian asyayatin al-insiyah, syaitan dari kalangan manusia, teman-teman yang buruk. Akhirnya ketika masuk bulan Ramadan tidak berubah, buruk terus hingga selesai bulan Ramadan. Yang mendoakan Jibril alaihissalam, yang mengaminkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kira-kira? Pasti makbul aminan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Celaka, binasa, bahkan di hadis yang lain disebutkan dengan istilah raghima anfumriin, tersungkurlah seorang di atas hidungnya, nyungsep. Dalam hadis yang lain. Begitu merugi, begitu sengsara, binasa. Orang yang masuk bulan Ramadan tapi begitu selesai dosanya malah tidak diampuni. Alhamdulillah, tentunya kita berbicara secara umum ya. Insyaallah Ramadan, entah yang baru lewat atau tahun-tahun sebelumnya, insyaallah bermanfaat untuk kita. Tapi ini sebagai pengingat untuk segelintir orang. Ulun tidak mensucikan siapapun di antara kita, semua kita berdosa. Tapi ini berbicara secara umum, bahwasanya kaum muslimin rata-rata bermanfaat untuk mereka Ramadannya. Jangankan Ramadan yang kemudian 30 hari atau 29 hari. Orang hajian, inti ibadah haji itu cuma 5 hari. 8 Dzulhijjah, 9, 10, 11, 12, 13. 5 hari aja. Dan banyak kita dapatkan, kita berbicara rata-rata. Orang begitu pulang dari hajian, tergembleng dia 5 hari, berubah dia menjadi insan yang lebih baik. Tanpa mensucikan, jadi insan yang lebih baik. Itu cuma 5 hari. Masa kemudian seorang digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan untuk dia dari Allah Subhanahu wa taala, mudah mengamalkan amal saleh, susah seharusnya bermaksiat 30 hari. Kok kemudian tidak berubah? Maka ancaman ini berlaku. Ancaman dari Nabi Muhammad ini berlaku. Maka ini sebagai pengingat. Bukan pengsuci untuk siapapun di antara kita di sini, semua kita pendosa. Tapi kita takutkan kita bagian dari itu. Kita bagian dari orang yang na'udzubillah kita sayangkan. Belum Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya karena Ramadannya tidak bermanfaat untuk dia. Maka dari sekarang, ketika Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita kehidupan, ruh masih di kandung badan, matahari belum terbit dari barat, dari sekaranglah maka jalankan ketaatan yang lalu yang sudah kita tinggalkan. Disebutkan dalam sebuah riwayat, dan ini dikeluarkan oleh Imam Muslim,
Kata Nabi Muhammad SAW ketika seorang bertanya kepada beliau, lebih tepatnya seorang sahabat bernama Sufyan Ats-Tsaqafi. Kata beliau radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, qul li qawlan fil Islam la as'alu anhu ahadan ba'dak. Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku satu perkataan dalam agama Islam yang aku tidak akan bertanya kepada seorang pun setelah engkau. Dia ingin bertanya satu quote dari Nabi Muhammad SAW, tapi dia inginkan ini menjadi prinsip hidupnya. Dan kita tahu jamaah sekalian rahimakumullah, sebelum ulun menyebutkan jawaban Nabi Muhammad SAW, tidaklah seorang sahabat bertanya kecuali bertanya dengan satu perkara yang sangat penting. Dua, tidaklah para sahabat bertanya kecuali pasti Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hatinya untuk bertanya. Tiga, dan ini semuanya keterangan Syekhul Utsaimin, bahwasanya syariat Islam itu tidak melulu firman Allah perintah ini larangan itu, tidak melulu perintah Nabi Muhammad ini dan larangan itu. No. Kata Syekhul Utsaimin, terkadang syariat Allah itu muncul dari fatwa jawaban Nabi Muhammad SAW yang kemudian itu didasarkan dari pertanyaan seorang sahabat. Ketika keluar fatwa Nabi Muhammad SAW, maka ia menjadi syariat Islam. Kata sahabat ini, wahai Rasulullah, katakan kepadaku satu perkataan, berikan kepadaku satu quote, satu motto mungkin. Aku tidak bertanya kepada yang lain, hanya kepada wahai Rasulullah. Maksudnya ingin dijadikan prinsip hidup. Yang harusnya juga ini menjadi prinsip hidup kita. Perkataan yang kemudian sangat pendek dari Nabi Muhammad SAW, tapi bermakna sangat luas. Dan inilah di antara dalil atau bukti, yakni mukjizat Nabi Muhammad SAW, disebutkan dengan istilah jami' mani'. Nabi Muhammad ini memiliki jawami'ul kalim, ngomongnya pendek, maknanya luas. Kata beliau menjawab, qul amantu billah thumma istaqim. Dua saja. Kata Nabi Muhammad SAW, katakanlah aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqomahlah. Inilah quote yang kemudian Nabi Muhammad SAW berikan kepada sahabat tersebut, dan tentunya berlaku untuk kita. Jangan sampai kemudian satu sabda Nabi Muhammad SAW ketika diberikan dan dijawabkan kepada seorang sahabat, maka manfaatnya hanya untuk sahabat tersebut. No. Atau firman Allah turun karena sebab tertentu kemudian hanya untuk sahabat tersebut. No. Al-ibratu bi'umumil lafz la bi khususis sabab. Ibrah itu, pelajaran itu diambil karena keumuman lafaz sabda Nabi Muhammad SAW atau firman Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sebab turun ayat tertentu untuk sahabat fulan, sebab adanya hadis untuk sahabat fulan. No. Ini berlaku untuk kita semua. Jadikan prinsip itu. Amantu billah thumma istaqim. Kata Nabi Muhammad SAW, katakanlah aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan rukun iman, sisanya pasti. Tapi disebutkan satu rukun ini untuk menyingkat. Bukan berarti kita hanya beriman kepada Allah, kemudian rukun iman sisanya kita tidak iman. No. Satu kata untuk menerangkan semuanya. Katakan aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, thumma istaqim, dan istiqomahlah. Jamaah rahimakumullah, berikut definisi istiqamah, dan ini adalah perkataan Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Kata beliau rahimahullah taala, al-istiqamah hiya sulukus siratil mustaqim wa huwa ad-dinul qayyim min ghairi wijajin anhu yumnatan wa yasra wa yashmulu dhalika fi'l at-ta'ati kulliha wa tark al-manhiyat kulliha. Alhamdulillah, semua kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rukun iman sisanya. Walaupun terkadang mungkin sebagian di antara kita, bahkan mungkin ulun pribadi, berkaitan dengan detail mungkin belum sempurna, tapi kita beriman kepada Allah dan kemudian rukun iman sisanya. Secara mujmal kita beriman. Detail mungkin kita belum belajar lebih dalam. Apakah dengan itu kemudian kita dikatakan belum beriman? No, kita sudah beriman, hanya kita belum tahu detail saja. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi yang sedang kita bahas, istiqomahkah kita dalam agama Islam? Berkata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, al-istiqamatu, ya istiqamah itu adalah menapaki jalan yang lurus. Apa maksud ada jalan yang lurus? Ad-dinul qayyim, agama Islam ini. Agama Islam ini, itulah jalan yang lurus.
tanpa belok ke kanan dan ke kiri. Dan ini semuanya menunjukkan bahwasanya mencakup semua praktek, melakukan semua perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya kita, na'udzubillah, bagian dari yang Ramadannya kemarin belum bermanfaat untuknya, tapi alhamdulillah Allah masih berikan kepadanya nyawa, masih hidup kita sekarang, maka dari sekaranglah perbaiki. Katakan aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqomahlah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalankanlah perintah Allah dan Rasulnya semaksimal yang bisa kita lakukan. Tinggalkanlah larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan tinggalkan saja. Karena tidak ada embel-embel berkaitan dengan kemampuan ketika meninggalkan kemaksiatan berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Yang aku larang dari kalian tinggalkanlah, yang aku perintahkan untuk kalian lakukanlah sesuai kemampuan kalian. Menjalankan ketaatan ada embel-embel sesuai dengan kemampuan karena berat. Walaupun dia bukan mustahil untuk kita pikul. Tapi begitu Nabi Muhammad menyebutkan di potongan pertama, yang aku larang dari kalian tinggalkanlah, tidak ada embel-embel, sesuai dengan kemampuan kalian. Kenapa? Kata Syaikhul Utsaimin, karena tinggal ditinggalkan aja. Lain dengan perintah. Kita belajar fadhail amal dulu, kita mengetahui keutamaan amal ini dulu, kita ikut kajian, nuntut ilmu hingga tahu keutamaan A, B, C, dan D, hingga semangat kita termotivasi melakukan amal tersebut. Kemudian melakukannya pun kemudian berat misalnya. Ada effort yang luar biasa untuk menjalankan ketaatan. Tapi untuk kemaksiatan tinggal ditinggalkan aja. Makanya tidak ada embel-embel sesuai dengan kemampuan kalian ketika meninggalkan kemaksiatan. Kata Syaikhul Utsaimin, karena tinggal ditinggalkan saja. Beda dengan menjalankan ketaatan. Makanya ada embel-embel sesuai dengan kemampuan kalian. Mampu kalian maksimal. Mampu kalian maksimal melakukannya, itulah yang kalian lakukan. Jangan sampai kemudian kita mampu untuk memaksimalkan amal ibadah, tapi kita mengambil yang ringan-ringan saja, yang ala kadarnya saja. No. Walaupun kemudian tidak bisa disalahkan pasti. Seorang ketika fokus dengan yang wajib itu bukan aib. Tapi subhanallah, contoh salat sunnah misalnya. Dalam 24 jam satu hari semalam yang kita miliki, ya masa iya kita tidak bisa kemudian tahiyatul masjid, salat sunnah rawatib, salat sunnah setelah wudu, salat sunnah antara adzan dan iqamah, salat sunnah, banyak salat sunnah. Enggak mungkin kita tidak bisa melakukannya dengan maksimal. Karena terkadang kewajiban yang kita lakukan tidaklah sempurna. Maka yang sunnah-sunnah inilah kemudian yang akan menyempurnakannya. Begitu juga dengan puasa, yang insya Allah kemudian kita akan sebutkan berkaitan dengan keutamaan puasa-puasa sunnah di khutbah yang kedua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alladzi harabal batil wa ayyadal haqq wa tamasar radha'il wa ahyal fadha'il wa tammama makarimal akhlaq wa hadan nasa ila siratin mustaqim siratal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was siddiqin was syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahqaf ayat 13 berkaitan dengan keistiqomahan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala kemudian mereka istiqamah. Semua kita insyaallah. Semua kita mengatakan amantu billah, aku beriman kepadamu ya Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Berkata Imam Qatadah menafsirkan ayat ini, istaqamu ala ta'atillah, mereka istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqwa. Ada perintah Allah Subhanahu wa taala, bersegera dia melakukannya. Ada larangan Allah Subhanahu wa taala, bersegera dia meninggalkannya. Begitu juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersegera dia melakukannya. Ada larangan dari Nabi Muhammad SAW, bersegera dia meninggalkannya.
tanpa kemudian dia harus mempelajari dulu hikmah di balik perintah apa, hikmah di balik larangan apa. No, ada perintah, bismillah. Ada larangan, bismillah, tinggalkan. Dia tidak tertipu dengan ilmu hikmah. Hikmah perintah ini apa ya? Kalau saya tahu hikmahnya, saya baru lakukan. Hikmah larangan itu apa ya? Kalau saya tahu, saya baru tinggalkan. No, kita tidak punya pilihan itu. Ada perintah Allah SWT dan juga Nabi-Nya, lakukan aja. Pasti bermanfaat untuk agama kita. Ada larangan dari Allah dan juga Nabi-Nya, tinggalkan aja. Pasti bermadarat kalau kita lakukan. Perhatikan pahala yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka tidak ada rasa takut dan kekhawatiran atas mereka dan mereka juga tidak bersedih hati. Kita dapati ayat yang modelnya seperti ini atau lafaz seperti ini begitu banyak. La khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. La khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Apa artinya? Tidaklah mereka memiliki kekhawatiran dan rasa takut dan mereka tidak bersedih hati. Di antara maknanya adalah kata para ulama tafsir, mereka tidak takut akan apa yang mereka akan hadapi di alam barzakh. Mantap imannya. Ketika ada fitnah kubur, dia bisa menjawabnya. Tuhan saya Allah, Nabi saya Muhammad, agama saya Islam. Mantap. Kenapa? Dia tidak takut. Walahum yahzanun. Dan mereka juga tidak bersedih hati. Kenapa? Karena mereka meninggalkan amal saleh. Karena mereka meninggalkan amal saleh yang begitu banyak. Mereka meninggalkan jejak kebaikan, anak yang saleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, macam-macam. Amal saleh telah dia tinggalkan. Jadi dia tidak bersedih hati ketika dia meninggal. Inilah orang-orang yang beriman dan istiqomah. Mereka mendapatkan keutamaan, tidak memiliki kesedihan untuk semua yang mereka akan tinggalkan atau telah mereka tinggalkan karena mereka meninggalkan amal saleh. Dan mereka tidak memiliki kekhawatiran karena mereka mantap imannya. Untuk fitnah kubur, insya Allah mereka bisa menjalaninya. Ketika ditanya oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, mereka bisa menjawabnya. Jamaah rahimakumullah, maka di antara amal yang sangat dekat yang bisa kita lakukan di hari-hari ini adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Kata Nabi Muhammad SAW, "Man shama Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr." Dalam riwayat Imam Muslim, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia ikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Boleh berurutan, boleh lencang-lencang, tidak ada masalah. 6 hari di bulan Syawal. Maka pahalanya sama seperti berpahala 1 bulan lama, 1 tahun lamanya. Subhanallah. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, ini di antara bentuk keistiqomahan yang kita ingin lakukan. Yang bermanfaat untuknya Ramadan kemarin, alhamdulillah. Kita bisa lanjutkan. Yang belum bermanfaat untuknya Ramadan yang lalu, Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita umur panjang sampai detik ini, maksimalkan sejak sekarang. Amantu billah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tsumma istaqim, kemudian istiqomalah. Silakan Anda ingin fokuskan dengan yang wajib-wajib dulu, no problem, bukan aib. Tapi subhanallah, tidak mungkin kemudian kita tidak bisa menjalankan yang sunnah-sunnah karena Allah berikan kepada kita waktu yang cukup banyak. Salat sunnah bisa kita lakukan, puasa sunnah bisa kita lakukan, tidak berzakat atau belum memenuhi persyaratan untuk melakukan zakat, sedekah bisa kita lakukan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaful, mohon maaf. Semoga Ramadan yang lalu, semua amal yang telah kita lakukan di bulan Ramadan yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk siapapun di antara kita yang kemudian mungkin belum bermanfaat untuknya Ramadan yang lalu, sekarang Allah SWT masih berikan padanya kehidupan, bertobatlah sekarang. Katakan, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan sejak sekaranglah istiqomah menjalankan syariat Islam. Ada perintah, bismillah, lakukan saja karena pasti bermanfaat. Ada larangan, tinggalkan saja karena pasti bermadarat. Dan menjalankan ketaatan lagi dan lagi. Di banyak majelis, di banyak khutbah Jumat, ulun katakan untuk di ulun pribadi dan semua kita, menjalankan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala hanya sebentar saja, hanya sampai mati saja, dan mungkin kita mati nanti sore, nanti malam, besok, wallahu a'lam bishawab. Artinya kalau misalnya Allah telah tuliskan untuk kita kematian kita nanti maghrib, tinggal salat asar doang kewajiban kita. Maka jalankan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, karena menjalankan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kemaksiatan kepadanya hanya sebentar sampai mati saja. Wallahu a'lam bishawab.
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جناتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا الله بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلم يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.